Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Pak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita kembali lanjutkan perkuliahan geografi fisik. Sekarang pertemuan yang sudah ke-13. Pekan depan terakhir tentang penggunaan lahan. Hari ini tentang kebencanaan. Topik yang sangat menarik karena ya di sekeliling kita sedang terjadi bencana. Di antaranya gunung erupsi di Gunung Semeru, banjir bandang di Lombok, Nusa Tenggara, sebelumnya juga banjir di Sintang, dan mungkin kalau diperhatikan lagi lebih banyak, masih banyak lagi yang tidak terekspos media, yang skalanya mungkin lebih kecil ya. Jadi banyak sekali bencana-bencana alam. Karena itu, karena merupakan juga bagian dari fenomena geofisik dan juga ada hubungannya dengan kota serta wilayah. Jadi kita akan bahas pada kuliah pagi hari ini. Kalau kebencanaan memang dia lebih ke arah aplikatif ya dari apa namanya materi-materi geofisik yang sebelumnya. Ya. Karena di kebencanaan itu kita bisa melihat unsur-unsurnya. Ada geologinya, ada geomorfologinya, ada hidrologinya, ada meteorologinya, bahkan nanti ada gabungan hidrometeorologi. Hidrometeorologi. Jadi apa? Kondisi air yang dipengaruhi oleh cuaca. Jadi hidrometeorologi. Ya, adanya banjir, tentunya kan juga adanya hujan atau angin yang menyebabkan kebakaran kalau musim kemarau. Sekarang musim hujan ya, Desember. Bahkan nanti puncaknya di Januari dan Februari. Baik itu di daerah ataupun di kota-kota besar, biasanya di bulan Januari akhir, Februari awal, nah itu terjadinya banjir tuh di mana-mana. Kota besar, Jakarta, Surabaya, terus itu kota-kota lainnya. Nanti dibumbui dengan unsur politis, jadi ramai di medsos. Ya begitulah ininya. Tapi paling nggak kita tahu apa namanya, apa penyebabnya sehingga kita nggak ikut-ikutan karena kita punya ilmunya. Apa sih yang menyebabkan banjir sebenarnya? Itu kan. Apakah karena drainasenya, ataukah karena curah hujannya yang tinggi, atau karena batuannya, atau pedologinya, tanahnya yang tidak bisa menyerap. Karena kalau bicara tentang tanah kan ada 3 unsur ya. Kerikil, pasir, lempung. Nah, manakah itu di pedologinya? Ini karena kita sudah mau selesai nih di akhir-akhir yang di 2 kali pertemuan lagi hari ini dan pekan depan. Diharapkan dari kita ini bisa, kalau ada fenomena-fenomena terkait dengan geografi fisik, kita bisa melakukan analisis sendiri ya dengan kemampuan yang kita sudah miliki. Misalnya terjadinya erupsi di Gunung Semeru. Nah, itu kita bisa analisis sendiri sebenarnya. Coba lihat aja tentang pertama dari geologinya. Hubungannya dengan di apa namanya batuan-batuan yang ada di bawah Gunung Semeru itu ya. Kemudian hubungannya lagi dengan debu tadi ya yang menerjang permukiman. Itu kan hubungannya juga, meskipun itu hubungannya sedikit ya dengan meteorologi. Karena memang lebih banyak dia aktornya itu adalah
gunung itu tersendiri, tapi dia lebih ke arah fenomena itu ke geologinya, geologi. Nah itu. Kemudian banjir. Nah banjir ini bisa hubungannya macam-macam ini. Ada meteorologinya kan, curah hujan. Kemudian juga hidrologinya, airnya ini, dia apakah dia masuk infiltrasi atau dia run off. Dia tidak masuk tapi dia mengalir di atas permukaan lahan. Yang run off ini nih kalau dia terlalu banyak, run off-nya bisa menyebabkan banjir lokal. Eh, ya baik. Banjir lokal, genangan-genangan. Karena dia tidak terserap masuk ke eh, permukaan tanah. Nah, ini untuk praktisnya atau untuk cepatnya itu penanganannya biasanya dengan sumur resapan, dengan pompa. Itu paling efektif sekali pompa. Pompa atau drainase. Kalau drainase juga sudah, kalau sudah tidak bisa menampung sih badan airnya ya sulit juga sih. Tapi karena kalau genangan-genangan ini yang paling efektif sekali dengan pompa. Itu kalau di perkotaan. Kalau di pedesaan atau di uh, ya wilayah-wilayah selain perkotaan ya ini banyak juga hubungannya. Harus dijaga sebenarnya daerah-daerah resapan air atau kantong-kantong air seperti situ atau danau. Itu sangat berguna sekali sebenarnya ketika musim hujan itu agar tidak terjadi banjir. Situ ya bagi yang tinggal di sebenarnya Jakarta juga ada beberapa situ yang besar seperti stadion yang sedang dibangun itu di Jakarta Utara itu kan itu dekat dengan Danau Sunter. Nah, itu kemudian juga di Depok apalagi banyak sekali situ. Bekasi juga, Tangerang juga daerah-daerah ini. Biasanya kalau dataran rendah itu banyak banyak sekali situ ya karena sudah mau ke laut. Kalau yang dataran tinggi jarang ya sedikit gunanya seperti di Bogor atau di apalagi di puncak jarang ya. Biasanya sudah tanahnya landai. Nah, baik langsung aja kita masuk ke materinya. Materinya ada di GCR sudah dikirim. Ya, jadi kebencanaan. Hmm. Jadi kebencanaan ini adalah fenomena yang selalu terjadi di Indonesia ini. Baik musim hujan, sekarang musim hujan nih. Kalau musim hujan ya banjir, tanah longsor, dan lain-lain lah. Kemudian kalau kekeringan, musim kering, musim kemarau, bencananya kekeringan, tanah longsor juga bisa jadi kekeringan juga. Selain ini, terus kemudian kebakaran, nah kebakaran, terus kemudian wah banyak banyak kemarau menyebabkan bencana, kekeringan, ke apa musim hujan menyebabkan bencana juga. Gitu. Ada bencana yang memang dia tidak tidak ada hubungannya dengan manusia. Tidak tidak ada sama sekali hubungan dengan manusia. Apa di antaranya? Di antaranya adalah tsunami, kemudian gempa bumi, gunung meletus. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan penyebabnya, tidak ada hubungannya dengan manusia. Jadi tidak ada karena pemanasan global, karena membuang sampah sembarangan, karena menebang hutan, tidak. Bukan penyebab dari gempa bumi, bukan penyebab dari tsunami ataupun juga gunung meletus. Itu semua murni karena karena Allah, karena Tuhan. Jadi apa yang berkehendak
yang kuasa berkehendak ya udah bisa sewaktu-waktu bisa meletus, sewaktu-waktu bisa gempa, dan sewaktu-waktu bisa tsunami. Jadi nggak bisa tapi hanya bisa kita mengetahui ininya saja, wilayahnya kan ketahuan tuh dari Ring of Fire. Nanti kita lihat Ring of Fire. Jadi Indonesia itu ada 3 lempeng, nanti kita pelajari juga. Ada lempeng Eurasia, Eurasia itu Eropa dan Asia di sebelah utara. Kemudian ada Asia Australia lempengnya, dan lempeng Pasifik. Udah ketemu di 3 lempeng Indonesia udah. Karena ketemu 3 lempeng ini ya konsekuensinya lempeng-lempeng ini kan lempeng benua. Lempeng-lempeng ini dia lempeng selalu bergesekan ya. Jadi yang Eurasia tuh dia gesek ke Pasifik, wah, gempa. Kemudian yang Australia, Asia ini gesek ke Pasifik juga terjadi gempa atau lainnya. Jadi itu jadi kita di bawah muka bumi kita ini aktif sekali, aktif sekali. Nah ini kita ya ada hubungannya dengan perencanaan kita. Meskipun ini hanya ilmu dasar ya. Kalau nanti lebih lanjut lagi, itu ya masalah plan lagi kita nggak ke sana. Itu lebih karena teknik-teknik perencanaan macam-macam lah. Tapi ini sebagai dasarnya, ya dasar seperti pondasi ya. Bangunan kan rumah yang dilihat sebenarnya tampilan luarnya, eksterior, interior, eksteriornya kan dilihat bagus. Ada pagarnya, ada atapnya, ada catnya, gitu. Tapi rumah yang bagus itu asasnya, fondasinya utamanya itu ada di fondasi bangunannya. Ya, kalau fondasinya itu kuat, ya bangunannya kuat. Kalau dia rapuh, ya bisa jadi runtuh. Nah, ini juga. Jadi kebencanaan, geografi fisik ini memang tidak terlihat fungsinya atau ininya dalam planologi, dalam perencanaan wilayah dan kota. Namun dia sangat mendasar ya di kalau merencanakan asal tinggal apa merencanakan suatu wilayah, ternyata wilayah tersebut rawan sekali dengan gempa, dengan tsunami, gunung kebakaran dan sebagainya, itu bahaya. Kalaupun bisa dipaksakan biaya mahal ya. Atau nanti cuma-cuma ya. Misalnya melakukan reklamasi pantai di Lampung atau di Banten itu, pantai utaranya yang menghadap ke Krakatau. Nah, itu nanti sia-sia. Jadi sudah melakukan reklamasi, membangun kota baru, bagus, tapi ternyata depannya Krakatau, menghadap laut, anak Krakatau. Sewaktu-waktu bisa tsunami, bisa gempa, ya bisa hilang gitu. Jadi apa harus mempertimbangkan unsur-unsur itu ya. Kita masuk nih bencana alam, kebencanaan termasuk bencana alam. Nah ini kalau kita lihat di sini, bencana alam berdasarkan data tahun 2021, 31 Januari 2021, masih hangat sekali 2021, sekarang 2001 ya, tapi Januari berarti datanya tuh 2020, karena kan 2021-nya datanya berarti apa dipublishnya berarti datanya 2020. Jadi selama 2020 bencana di Indonesia itu apa sih yang paling besar? Nah, kalau kita lihat ternyata kita baru tahu ya, baru ngeh atau baru sadar bahwa bencana yang paling besar di Indonesia itu adalah 167 kejadian apa? Banjir. Banjir ternyata. Banjir itu bermacam-macam. Ada banjir lokal, banjir karena hujan ya, setempat. Ada banjir karena kedekatan dengan sungai. Ada banjir rob, nah karena pasang surut laut, itu banjir rob, ya, air laut masuk ke daratan. Bisa
menggenangi permukiman juga tuh. Kalau di Jakarta Utara, Penjaringan dan sekitarnya itu, Cilincing, Pademangan. Tapi kalau juga di Pekalongan, Semarang dan banyak lagi itu banjir rob. Belum lagi banjir bandang ya yang belum kemarin baru terjadi di NTT, di NTB. Banjir yang skala besar seperti banjir di Sintang itu. Kemudian juga banyak sekali. Nah, itu ternyata banjir nih di Indonesia itu paling banyak kejadiannya. 167 mengalahkan yang lainnya. Malah gunung berapi nih di tahun 2020 nggak ada. Sekarang ada ya, salah satu tadi Semeru. Nah, selain Semeru masih banyak lagi karena kita dilewati oleh Ring of Fire di sini ya. Nanti Ring of Fire kita lihat. Ini kejadian tentunya di musim hujan ya, kejadian di musim hujan. Kalau di musim kemarau sebaliknya kebakaran hutan, tapi di 2020 hanya satu ini kejadian ya. Pernah kan beberapa tahun yang lalu itu titik apinya sangat banyak sekali di Sumatera, Kalimantan, itu 2 pulau itu saja tuh. Mungkin ada Sulawesi tapi sedikit ya. Papua jarang tuh terdengar kebakaran hutan. Tapi yang sering sekali itu di Sumatera, ya, di Riau, kemudian di dekat-dekat situ ya. Kemudian kalau di Kalimantannya ya hampir semua Kalimantan itu, sehingga hampir waktu itu menyebabkan karena ada fenomena meteorologinya juga ya, suhu kemudian juga awan, udara, kemudian asapnya itu sangat pekat dan menimbulkan penyakit pernapasan, terutama bagi anak-anak dan ibu-ibu hamil. Kasihan. Bisa jadi mungkin ada korban ya. Karena sampai semuanya pakai masker, nggak bisa, dan jarak pandang juga terbatas. Nah, itu kejadian ketika musim kemarau. Gitu. Jadi bencana selain juga kekeringan itu sendiri. Artinya nggak ada air di mana-mana dicari. Nggak ada air. Puting beliung, gelombang pasang, kalau ini dipengaruhi oleh pasang surut ya. Ini juga musim, juga angin laut juga. Gempa bumi dan erupsi, nah ini bukan karena manusia ini. Kalau kebakaran hutan bisa jadi karena manusia. Kekeringan juga ya ada juga fenomena alamnya. Tapi juga ada juga manusia juga, karena tidak ada pepohonan ya, tidak ada air yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan sehingga menyebabkan kekeringan. Juga tidak ada lagi lahan terbuka hijau, semuanya sudah dibangun tembok beton ya, mempercepat kekeringan. Banjir, tanah longsor. Nah, inilah fenomena-fenomena. Banyak sekali terjadi hampir di seluruhnya ya. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, Maluku, kemudian Jawa juga, Nusa Tenggara termasuk yang banyak terjadi bencana. Bali dan Papua juga termasuk bencana-bencana. Jadi semua daerah di Indonesia terkena bencana alam. Kita lihat di sini. Di sini ada cincin api atau ring of fire. Nah, kita lihat di sini ring of fire. Indonesia kan di sini ya. Ini kan Australia, ini Eropa, sebagai sini Asia, Rusia ini dulu Uni Soviet. Jadi ini ring of fire-nya, coba ring of fire. Dia menyebabkan banyak sekali gempa. Gempa kalau tinggi itu di atas 6,5 skala Richter. Ya. Kalau di atas itu, kalau di bawah itu kecil ya. Ini kan ada banyak gempa nih.
5 berarti ini di bawah 6,5 ya dia. Ini hampir mendekati ini. Berarti agak sedang udah mati. Ini agak di bawah ya. Ini juga agak sedang juga nih di bawah. Nah, ini 7. Wah, kencang sekali ini, besar sekali goncangannya ini. Dahsyat ini. 7 skala Richter. Ya, 7,1 juga nih di Amerika. Nanti kalau dilihat 30 kali goyang, Jepang, Filipina. Karena Jepang kan di sini sama, Filipina sama, Indonesia juga sama. Sebentar baterainya habis. Bahkan Bali juga kena gempa juga. Karena dia juga ke arah sini nih. Kepulauan Pasifik di sini kan. Ada Papua, kemudian Papua Nugini, kemudian di situ ada Haiti, Tuvalu, apa bukan Haiti, ada Tuvalu dan negara-negara ininya di Pasifik itu. Wah, ini banyak sekali malah Indonesia ya di sini. Nanti kita belum lihat lempengnya. Nanti ada lempengnya nih. Ini kan hanya permukaan atasnya saja. Gunung-gunung berapinya. Ini yang titik-titik ini gunung berapi. Jadi dia ada ini karena adanya ring of fire, cincin api ini. Jadi di banyak lempeng-lempengnya. Sini, ini gunung api sini kan. Ini kan di daerah Sumatera. Ya, Sumatera itu Bukit Barisan, terus kemudian gunung-gunung Kerinci dan terusnya. Kemudian di Jawa, ya, Semeru, Selamat, Arjuna. Larinya nggak aktif. Papandayan, Jawa Barat, Cermai, terus ya, sampai ke NTB itu Rinjani. Terus kemudian di Papua juga. Kemudian di atasnya ini ya, Sulawesi ke atas itu Filipina juga termasuk Ring of Fire, tapi tidak sangat banyak sekali. Indonesia yang banyak sekali. Termasuk Jepang, berapa titik Jepang, Korea. Terus ke sini nyebrang ke sini masih Rusia ya. Terus kemudian turun ke ini ke Amerika. Kalau Afrika sini kan. Jadi Afrika relatif aman, tidak dilalui oleh Ring of Fire. Makanya jarang kita lihat ada gempa di daerah Afrika. Kalaupun ada itu aksesnya saja. Atau kalau terjadi iya, tapi dia karena gunung berapi mungkin ya. Tapi gunung berapinya juga beda ya. Kalau gunung berapi ini biasanya gunung berapinya aktif. Kalau gunung-gunung yang ada tidak dilalui ini cenderung tidak aktif ya. Atau dulunya aktif sekarang. Artinya aktif itu tidak ada magmanya, tidak ada apa namanya? Lavanya tidak ada. Sebenarnya itu yang dicari oleh pendaki gunung tuh kalau ada gunung-gunung yang aktif itu mereka ketika naik gunung kan capek itu ya lelah nanti pasti sampai puncak gunungnya keletihannya itu hilang karena melihat kawah itu ada magmanya gitu ya seperti di Gunung Semeru itu kalau kita lihat termasuk juga Bromo itu kan aktif ya jadi melihat atau Gunung Gede itu bisa di Jawa Barat ya, dekat itu kita bisa lihat itu lavanya itu merah gitu ya. Dan kemudian ada asapnya kalau Gunung Gede itu terlihat lavanya itu merah-merah dengan mata kepala sendiri bukan di TV atau di
YouTube ngelihat sendiri. Nah itu biasanya pendaki gunung yang kelelahan hilang dengan melihat itu. Tapi kalau gunung tidak aktif, ya jadi hanya lapangan saja di atas puncak gunung itu. Jadi letihnya perjalanan tidak terobati. Jadi paling sampai di puncak membuat tenda, selesai, besok turun lagi. Kalau di puncaknya itu seperti Gunung Gede ya, itu kan aktif. Apalagi Gunung Selamat dan Semeru ini. Termasuk Semeru. Semeru kalau sudah sampai di puncaknya, ya kebetulan alhamdulillah Bapak udah pernah ke sana ya. Ketika dulu mahasiswa sudah pernah ke Gunung Gede berapa kali, Gunung Selamat, Semeru ini puncaknya Mahameru. Nah di situ baru sampai di puncaknya itu karena paling tinggi ya 3.000, seperti di atas genteng kalau rumah gitu. Di bawahnya itu apa, karena dataran ini jadi kita di atas paling tinggi itu. Awan itu ada di kaki, di kaki di kaki kita awan terlihat. Ada gunung-gunung lagi yang kelihatan sebelahan, mungkin itu gunung Galunggung atau gunung apa gitu, lihat seperti tetanggaan gitu, padahal jarak jauh sekali gitu. Nah kalau di Semeru itu kan mengeluarkan gas beracun kalau jam 10 pagi, berarti harus sudah turun. Naiknya itu harus sebelum subuh atau pagi-pagi buta itu harus naik. Yang sudah sampai subuh di sana di atas ya jam 6 jam 7 lah, menikmati apa sunrise ya. Naik mataharinya, tapi harus segera turun sebelum jam 10 karena dia akan mengeluarkan gunung beracun. Gunung beracun. Gas beracun. Harus segera turun karena bisa meninggal seperti Sohogi yang sangat terkenal ya. Sohogi juga meninggal karena kena uh, gas beracun itu. Kalau di Selamat lebih bagus, lebih ini lagi karena ada letusan seperti petasan gitu. Setiap berapa jam itu seperti ada dentuman meriam, atau tidak, bukan petasan, seperti meriam lah. Setiap berapa jam itu dari keluar dari apa namanya gunungnya itu dentuman boom gitu ya. Itu dari gunungnya mengeluarkan itu suara, dan juga lebih beracun kalau di gas-gasnya ya di Semeru apa di Selamat, Gunung Selamat ke tengah. Jadi itu pun sama, harus segera turun. Itu hubungannya dengan ini meteorologi ya, karena dia ada angin gunung dan angin lembah itu sudah akan berganti kan. Sebenarnya kalau nggak ada angin gunung dan lembah kan gas beracunnya tetap ada di situ aja, tapi karena ada pergerakan angin kan dibawa gasnya itu kan, jadi kita harus segera turun, kalau tidak menghirup itu bisa meninggal. Nah itu lagi di sini ya. Jadi lalu ini termasuk ke Amerika di sini. Di sini Amerika bagian baratnya ya, Amerika bagian barat ini yang gunung-gunungnya kan pergunungan Rocky Mountain. Di sini kan pegunungan Rocky ini di seperti Sumatera tuh Bukit Barisan, pegunungan Bukit Barisan itu ya. Nah, kalau di sini di Amerika itu Rocky Mountain, pegunungan Rocky. Daerah sini nih ya, di Amerika, Meksiko, Amerika, terus ke sini. Tapi yang sebelah sininya malah nggak ada. Sebenarnya ada plus minusnya ya. Plusnya itu ya ini berbahaya sebenarnya. Tapi minusnya ya. Plusnya itu ternyata itu daerahnya yang subur. Kalau gunung berapi itu meletus, mengeluarkan abu dan sebagainya itu. Setelah itu selesai itu sangat subur sekali tanahnya. Gitu. Untuk pertanian, untuk yang lainnya gitu. Kemudian belum lagi bahan tambang dan sebagainya karena keluar batuan-batuan itu kan keluar semuanya. Ini ya. Kemudian juga dari sungainya dan sebagainya ya. Dan lebih menantang atau ini ya menarik itu dari situ ya, meskipun taruhannya nyawa juga dibandingkan dengan yang tenang-tenang saja. Ini kan Amerika sebelah sini kan tenang, atau Afrika dan enggak ada ini kan, dia biasanya tidak terjaga
seperti orang Jepang kan, karena wilayahnya terlalu ada gempa, maka mereka selalu bergerak orangnya. Jadi lebih siaga terus. Tapi Indonesia harusnya sama sih seperti Jepang. Nah, malah di daerah, ibaratnya tidur di daerah di tungku api. Nah, kalau orang Jepang mungkin karena sadar, jadi dia tetap ini sadar di bawahnya itu ada tungku api, jadi dia gerak apa namanya, gerak cepat kemana-mana. Indonesia ya skala jauh, gitu. Jadi di bawahnya tungku api tapi tetap masih tidur aja. Akhirnya ya korban jiwa nantinya, baik tsunami dan macam-macam. Kalau kita lihat di video-video itu di Jepang, kalau ada tsunami, memang tsunami-nya itu menghancurkan wilayah Jepang itu ya, di pantainya terus sampai ke laut, apa kotanya. Tapi kalau kita perhatikan, oh kok tidak ada manusianya ya? Iya, tidak ada manusia itu ketika ada. Ternyata mereka sudah mitigasinya sudah hebat karena sadar wilayahnya itu rawan gempa. Mereka juga dari sekolahnya, dari masih TK, SD itu sudah diajarkan untuk mitigasi. Jadi kalau ada bencana bagaimana caranya itu kan, tsunami bagaimana, gempa bagaimana. Jadi kalau didukung lagi dengan tadi ya yang waktu kita pelajaran tentang eh, apa tuh meteorologi itu kan. Jadi stasiun-stasiun mereka itu karena canggih ya dan juga banyak, sehingga mereka sudah mendeteksi ya kan datangnya tsunami kan nggak di pantai kan, dia di tengah laut kan. Tapi nggak tahu juga di mana letaknya kan, titiknya kan bisa jadi ya. Nah dia kan akan meluncur ya dengan kecepatan berapa kilometer per jam itu kan. Nah karena dia sudah dipasang alat sensornya itu atau alat pendeteksinya di berapa kilometer jauhnya dari pantai, dia kan langsung dapat ini seperti radar lah atau seperti apa kan, sensitif dia. Langsung dia kasih pengumuman atau sirene atau apalah ke penduduk di sekitar pantai, sehingga harus segera ada tsunami datang dalam berapa jam lagi akan datang. Langsung mereka evakuasi cepat sekali. Jadi ketika benar-benar datang ya sudah tidak ada manusia, udah bangunan nggak apa-apa lah, bangunan hancur bisa dibangun lagi gitu. Jadi apa cepat sekali ya untuk recovery lagi dan meminimalkan korban jiwa ya. Kalaupun ada mungkin yang ketinggalan atau masih tidur kali, nggak memperhatikan pengumuman pemerintah ya akhirnya meninggal gitu. Itu kemudian yang lainnya lagi. Contohnya dari bencana alam ada kita bahas satu. Pertama gempa bumi. Gempa ini. Nah ini kalau gempanya di atas 6,5 skala Richter, jadi pengukurnya pakai satuannya skala Richter. Richter. Kalau di atas ini berarti gempanya itu besar. Biasanya ada aksesnya apa? Tanah longsor. Kalau di bawah 6,5 itu kecil. Ya, makanya kalau kita dengarkan berita di TV atau lain-lain, wah telah terjadi gempa. Kalau di negeri kemarin terjadi di Turki, Yunani juga sama pernah terjadi, Iran juga, kemudian di beberapa negara lagi telah terjadi gempa berkekuatan 5,7 skala Richter. Nah, itu masih kecil, bukan masih kecil, ya di bawah itu ya, di bawah masih kecil lah, bukan kecil sebenarnya, udah agak sedang lah. Kemudian kalau kita dengar kali telah terjadi gempa dengan kekuatan 7,5 skala Richter. Wah, itu besar itu. Karena di atas 6,5 artinya besar tuh, goncangannya itu luar biasa. Ya, pernah nggak kita mengalami gempa itu ya? Kebetulan Bapak berapa kali pernah gempa itu. Ketika waktu itu sedang posisinya ada di sebuah gedung yang tinggi di kawasan Sudirman waktu itu. Gedung apa waktu itu ya? Gedung Indosat. Nah, gedung Indosat di Medan Merdeka itu lantai 23 atau lantai 24. Itu agak sore. Nah, terjadi gempa. Tapi itu
gempanya mungkin skala Richter kecil ya. Tapi kecil iya kalau di lantai 1 itu kecil, nggak terlalu terasa, ringan. Tapi kalau di lantai 24, lantai 30, lantai 100, wah itu besar sekali goncangannya. Ya, jadi seperti apa, orang mabuk atau apa. Jadi kesana kemari dan langsung panik orang-orang kan. Itu kalau di gedung-gedung tinggi itu kan. Kalau lantai 1 sih nggak terlalu terasa ya. Apalagi di jalan atau di ini, nah itu nggak terlalu. Ya mungkin bahkan juga nggak bisa merasakan gempa atau tidak gitu. Tapi kalau di gedung tinggi, wah itu sangat terasa sekali, itu bahaya. Dan juga khawatir kan, khawatir nanti gedungnya roboh atau retak atau kejatuhan benda dari atas dan sebagainya. Itu eh, mengkhawatirkan juga. Makanya ini tantangan untuk sipil kali ini ya, sipil. Jadi kalau di daerah gempa, sipil ini harus mempertimbangkan fondasi atau bangunan yang kuat, sehingga kalau nanti ada gempa dia kuat, tidak cepat atau rapuh langsung roboh atau retak. Yang biasa terjadi itu retak ya, retak tembok itu rumah, retak-retak, retaknya nggak kecil, retak besar itu kan. Bahkan ada yang roboh atapnya. Kalau atap roboh ya berbahaya, bisa orang menimpa itu. Nah termasuk juga kalau itu kan sipil dan arsitek kan skala mikro ya. Kalau skala besarnya, makronya, ya planner, planologi, ya membuat wilayah permukiman di wilayah gempa. Nah itu kan harus dipertimbangkan. Atau industri di daerah gempa, nah, itu berbahaya. Atau pariwisata, wah itu berbahaya sekali ya kalau wisata itu. Atau daerah-daerah yang lainnya ya. Kayak dalam penyusunan RDTR, rencana dasar dasar detail tata ruang itu ada pola ruang itu dia itu ada daerah rawan gempa, potensi gempa, dan beberapa lagi itu. Dia itu dilindungi, jadi tidak boleh dibangun, tidak boleh dibudidayakan ya, tidak boleh ada bangunan dan sebagainya. Dia harus dilindungi, daerah lindung, kawasan lindung. Nah itu gempa bumi. Gempa bumi kalau skalanya di atas 6,5 diikuti oleh longsor. Nah salah satunya ini longsor, kan tinggi sekali, ini berbahaya sekali bawahnya, gedung bertingkat lagi. Akhirnya apa ya, terkubur daerah sini kan, rumah nih terkubur di sini. Kalau ada penghuninya ya bisa meninggal, jalannya juga kena. Ini beruntung nggak tergerus atau tertimbun ini gedung tingkat ini, 3 nih 4, mungkin di sini ada kali ya, masih ada yang menahan ya, bang apa pepohonan bisa menahan deh. Tapi kalau kita lihat di sini, nah ini tanahnya tanah merah nih, sebenarnya tanah merah termasuk tanah subur juga ya. Cuma lihat aja dari atas sampai ke bawah ini tidak ada batuan, tanah semua ini. Kalaupun tumbuhan atau vegetasi dia punya akar, tidak bisa sampai ke sini kan, berapa kilometer ini. Ya paling hanya berapa ini kan, akar-akar pohon itu kan. Artinya untuk menahan itu. Jadi yang di bawah-bawah sini ya kosong nih. Nah ini nih bahaya, mengancam di sini nih. Makanya nih yang merencanakan kota di sini nih bahaya juga nih. Jadi makanya harus, seharusnya nih di sini jangan dibangun perumahan ya. Jalur hijau nih atau jalur di kawasan lindung nih nggak boleh dibangun rumah karena bahaya. Dan kalau udah begini udah dibangun rumah nih ya, meskipun mungkin harga tanahnya mahal kali ya di sini, jadi akhirnya orang tuh cenderung akan menjual karena harga tanahnya mahal, tapi berbahaya. Ya ini contoh kejadiannya, akhirnya ada yang meninggal atau rusak bangunannya. Ya, apalagi nih ini bisa berpotensi lagi nih berapa tahun lagi mungkin ini yang longsor ke sini bisa.
habis tergerus nih. Kalau ini semuanya jatuh ya ini mungkin ketutup semua ini. Nah ini karena pertama karena bisa jadi karena longsor sendiri atau dibantu juga dengan karena tadi gempa bumi di atas 6,5 skala Richter dan diikuti oleh longsor. Longsor pun karena apa? Jadi bisa jadi juga karena sudah gempa, ada hujan. Hujan itu dia kan ada yang infiltrasi masuk ke dalam, ada juga yang run off. Run off itu tidak masuk, dia mengalir di permukaan. Perkolasi, nah perkolasi itu dia yang bergerak di dalam ini. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar ya di hidrologi ini. Jadi kalau kita baca majalah, baca koran, baca berita online dan sebagainya, kita jadi nggak asing apa sih perkolasi. Kita udah pelajari. Yang lebih bagus lagi kita bahkan bisa membuat analisis sendiri dengan yang ilmu yang kita pelajari ya. Misalnya terjadi ini kan ditanya oleh media atau apa, bagaimana terjadinya longsor ini gitu. Ya kita analisis saja dengan ilmu yang kita pikir ya. Ini kan terjadi karena tanah cat apa struktur tanah ini solum tanahnya wah. Ini kan ya ini kebanyakan memang dia lempung ya. Sini udah tanah nih tanah liat. Kemudian tidak ada struktur batuan yang kuat di sini kan. Ini sangat labil sekali. Kalau ada air yang infiltrasi masuk dan kemudian dia melakukan apa perkolasi bergerak di sini kan. Apalagi di sini tidak ada akuifernya. Tambah-tambah istilah-istilah itu ya. Enggak. Kemudian apa? Ya karena gravitasi juga ya, dia akan mencari tempat yang rendah ini air ini kan. Tapi skalanya banyak. Dan akhirnya terjadilah longsor ya. Longsor ini. Fenomena ini. Jadi geograf bisa menceritakan kalau ada fenomena kebencanaan. Banjir. Nah, apa penyebabnya? Nanti kan misalnya geograf lagi, maaf. Planolog ya atau planner ya, planner kalau ditanya. Bagaimana ini terjadi banjir seperti ini kan? Ya, ini karena fenomena curah hujan yang semakin tinggi, terutama di bulan-bulan basah, seperti di bulan Desember ini. Bahkan barangkali mungkin terjadi di Januari nih ya, puncaknya dari bulan-bulan basah tersebut musim hujan. Ya, curah hujan yang tinggi karena juga bertiupnya angin ya, pasat ya. Nah, kemudian di sini juga harusnya kan banyak pepohonan yang bisa menyerap, tapi ternyata tidak ada ya, gundul atau apa yang bisa menyerap. Lagi badan-badan airnya semakin menyempit, ya sudah terjadilah banjir ini. Benar juga hujan es. Nah kalau hujan es kan hubungannya dengan meteorologi. Ketika kondensasi awan itu kan air itu kan evaporasi naik ke atas ya. Yang naik itu uapnya sebenarnya, uap. Kemudian dia terbentuk kondensasi menjadi awan-awan ya. Awan ini kan kemudian dia menurunkan awan hujan itu ya. Di atas itu kan ada yang panasnya ekstrim, ada yang dinginnya lebih ekstrim gitu. Jadi kita tidak heran bahwa dia menjadi es itu di atas karena uap-uap air itu menggumpal-gumpal itu dia ininya dingin. Ada di lapisan tertentu dingin, lapisan atmosfer itu kan yang kita sudah pelajari. Ya terbentuk ini apa es ini ya. Tapi jatuhnya ini dia tidak mungkin belum sempurna terbentuk awannya atau terbentuk ini ya, sehingga dia jatuhnya menjadi butir-butiran es. Asal jangan butirannya besar ya, kalau butirannya besar ini bisa merusak atap ini, genteng atau mobil bisa pada penyok ini. Kemudian longsor yang tadi ya.
kekeringan. Nah ini juga bagaimana terjadi fenomena kekeringan. Nah sekarang gunung meletus. Gunung meletus pun ini fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Karena tadi Ring of Fire banyak sekali. Nah, dia yang menyebabkan apa sih? Menyebabkan tuh karena tadi Ring of Fire dan juga inti bumi yang sangat panas. Magma itu adalah bagian-bagiannya saja dari pipa-pipanya itu kan terhubung ke atas. Di bawahnya ini ada pipa sebenarnya, seperti pipa. Tapi yang masang siapa ya? Ya ini Allah yang memasang, Tuhan yang memasangnya, menciptakan ini. Dia pipanya seperti besar sekali, seperti gorong-gorong yang sangat besar sekali, seperti tunnel. Dia ke bawah terus sampai terhubung dengan inti bumi magma yang sangat panas. Sehingga adanya lava ini juga magma itu ya itu dia akan naik gitu ya. Lava ini ke sini. Tapi kadang-kadang dia tidak melulu dari keluar dari sini, dari utamanya. Biasanya dia bercabang ke sini, ke sini. Ketika dia bercabang ini panas kan, ternyata di atas itu ada air. Airnya itu seperti memasak air, air menjadi mendidih panas. Nah, akhirnya jadi ada pemandian air panas atau air panas. Kita tidak menemukan kan, kalau di sini di Ciater, ya, kalau di Jawa Barat. Kalau di ini yang dekat itu Pamulang ya, Ciseeng. Nah itu ada tuh air panas. Itu fenomena itu. Itu dia kalau di bawahnya itu mungkin dia cabang-cabang kecil dari gunung apa ya? Mungkin itu dekatnya dia gunung gede mungkin ya. Nyasar ke situ ke Ciseeng, ke Parung itu. Nyasar. Jadi ada kecil-kecil itu nyaru. Ada juga dia nanti ke gas alam bisa jadi ya. Atau mungkin beda lagi itu. Bisa jadi juga gas. Jadi air-air panas. Nah ini suatu saat kalau memang ini dia bisa meletus dan mengeluarkan lahar. Nah lahar ini kan panas sekali ya, berapa ribu derajat Celcius. Tapi ketika suhu di luarnya kan berbeda ya. Lama-lama dengan cepat dia menjadi pendinginan. Pendingin dari lahar yang panas ini kan tadi ini isinya adalah batuan yang sudah membeku, yang cairnya kena panas. Akhirnya dia lama-lama dia mengkristal, mengeras dan jadilah batu-batuan itu. Batu-batuan setelah gunung meletus itu, lava yang sudah menjadi kering. Nah, ini gunung berapi. Jadi Indonesia itu memiliki 3 sistem gunung berapi karena dia ada 3 fenomena apa dikelilingi oleh 3 lempeng atau jalur pegunungan. Jalur pergunungannya. Sama juga lempeng juga tuh. Pegunungan Sirkum Pasifik, jalur pegunungan Australia, dan Mediterania. Mediterania yang Asia. Pasifik tuh yang ke arah Papua. Australia yang di bawahnya itu. Nanti kita ada petanya. Yang dikeluarkan gunung berapi itu tidak hanya lava yang panas, sangat panas sekali. Tapi juga ini yang lebih menakutkan lagi. Gas atau udara panas ya. Atau disebut yang apa nih? Kalau orang Jawa bilangnya udes gembel. Jadi seperti gembel itu apa ya? Terus domba yang bulunya tebal itu seperti ini. Kan debunya, pasirnya, batuannya kan ketika itu dia bisa menimpa orang. Jadi hujan pasir dan awan itu bisa terjadi. Kan ada tuh fenomena di kitab suci itu ada seperti itu. Jadi bisa terjadi. Contohnya ini gunung meletus.
Jadi debunya juga berbahaya juga. Apalagi kalau gelas gas beracunnya. Tuh, bisa menyebabkan kematian. Nah, kita lihat di bawahnya tuh kan seperti ini. Jadi dia gunung berapi seperti ini misalnya Semeru ya misalnya. Dia tidak berdiri sendiri Semeru itu. Bahkan mungkin Semeru dengan yang ada di Gunung Gede tadi ya. Itu mungkin bawahnya sama. Magmanya sama dia. Cuman saluran pipanya dong beda. Kalau ini ke atas ke Gunung Semeru, kalau yang lain lagi Gunung Gede, jadi dia dapurnya sama sebenarnya. Si ininya sama, tapi kan ini berapa kilometer kan? Ini pipa nih. Kosong dia pipa, ya, tapi kan orang nggak ada yang berani bisa masuk ke sini bisa mati ya kan saking panasnya. Itu. Panasnya ya udah lebih dari ribuan derajat Celcius. Nah, kita lihat di sini magma magma membentuk gunung berapi. Kerak bumi adalah pendek. Oh, 5. Kedekatannya dengan dasar laut. Ya, ini kalau terjadi di daratan. Kalau terjadi di lautan, ya kan ada juga. Laut itu sebenarnya ada juga gunung-gunung yang aktif. Ada yang dia tidak muncul masih di dalam lautan. Ada yang kemudian yang muncul. Seperti Krakatau itu kan muncul tuh dari tengah laut muncul. Bisa jadi nanti ada fenomena juga gunung yang muncul dari bawah ke atas. Di samping sebaliknya ada gunung-gunung atau daratan yang tenggelam karena abrasi atau subsidence penurunan. Nah itu. Jadi ada yang naik ada yang turun fenomena itu karena adanya tenaga endogen, tenaga dari dalam. Baik, baik. Udah jam 11 sebentar, kita break dulu ya. Kita, sebentar kita break 10 menit ya.
Tes. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita ke gunung meletusnya yang sekarang sedang banyak terjadi terutama di Semeru. Gunung berapi terbentuk ketika lava dan debu vulkanik mendesak suatu daerah di permukaan bumi dari waktu ke waktu. Iya. Tadinya ini datar, kan datar. Kemudian lava dan debu vulkanik itu dia mendesak-desak gitu dari bawah ini, nonjok terus atau apa ya, ini terus gitu, mau keluar gitu dia, tuk 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 gitu kan. Lama-lama kalau batuan dan ini kan dia akan ikutin karena tenaga di sini jauh lebih besar dibandingkan dengan ini ya. Batuan bisa juga hancur semua, sehingga dia terbentuklah pipa atau saluran atau jalan atau terowongan gitu. Ini magma yang sangat panas ini dia ingin keluar. Kenapa dia ingin keluar ya? Karena ada gas-gas yang terpendam ini kan mempunyai hulu ledak juga atau mempunyai tekanan yang besar ya, yang butuh adanya ini keluar. Jangan kan ini ya, septic tank aja, septic tank itu kalau nggak disedot dia akan meledak gitu. Pernah ada kejadian meledak karena gas-gasnya itu kan eh, apa ya, ingin tekanannya tinggi. Ini juga sama, tekanan tinggi apalagi nih lebih besar lagi tenaganya kan, disebut dengan tenaga endogen ini. Dia mendesak terus, lama-lama kan ini terangkat daerah sini ya, terangkat jadilah dia gunung ya. Ya ini enggak setahun 2 tahun, ribuan tahun atau jutaan tahun, menyebabkan adanya gunung di sini, ada terbentuklah terus gunung. Barangkali Kak, kalau dia tidak lagi ke sini bisa jadi ini enggak aktif atau dia mendesak lagi ada gunung lagi yang terbentuk, tapi belum 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 ada cerita lagi tuh ya. Sejak berapa tahun atau berapa ratus tahun lagi ada gunung terbentuk. Kecuali kalau di lautan bisa jadi ada terbentuk gitu ya, danau atau apa gunung yang muncul dari laut gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini adalah magma panas yang tersusun dari mineral cair dan batuan panas. Magma ini kan dari inti bumi. Jadi kalau di bawah kaki kita, di bawah permukaan bumi itu adanya inti bumi yang sangat panas sekali itu. Itulah yang menyebabkan dunia ini bergerak. Kalau tidak ada itu ya bumi ini tidak bergerak. Kalau tidak bergerak hancur. Jadi panas itu dibutuhkan ya untuk kalori atau untuk bergerak ya, seperti tubuh kita manusia, kita butuh pemanasan ya, dengan makanan. Jadi makanan kita makan pagi hari kemudian dibakar akhirnya jadi kalori, jadi tenaga. Juga sama bumi ya, dengan panas itu jadi tenaga bergerak, baik itu darat datarannya, lautnya dan sebagainya. Kemudian di sini ada magma yang dipaksa ke atas ya, terkumpul bangunan berapi bentuk magma chamber. Ini dia kan desak terus ya. Sedangkan ke sini nggak harus semuanya keluar dari sini. Ada juga yang dia akhirnya lewat saluran lain di sini nih. Maka adalah magma chamber. Iya, chamber itu adalah uh, cabang atau ini ya cabang lah itu. Melalui pipa magma ini lava mengalir secara vertikal dengan memecah batuan. Iya, batuan itu kalau dengan panas yang sangat tinggi sekali ya hancur semua, meleleh semua, nggak ada yang
kuat semuanya kan. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi dia keluar. Dia kalau mau ke sini bisa ke sini. Magma yang telah mengalir melalui pipa keluar melalui celah yang ada di puncak gunung Iya. Kawah ini menjadi tempat lava bermuara sebelum mengalir ke lereng gunungnya. Nanti kalau dia pecah, dia akan mengalir lewat sini. Tapi yang mengalir nggak cuma dari sini juga. Magma chamber. Apa yang dikeluarkan? Macam-macam. Ada CO2, SO2, HCl, HF, H2O, dan lain-lain. Itu semuanya keluar dari perut gunung. Nah ini dia. Ini berapa kilometer ini? Gunungnya saja sudah tinggi. Ini kan gunung ini kan sekitar 3.000 meter atau 3.000 meter. Berarti 3 kilo. Jadi ini tinggi. Gunungnya segini. Si asapnya itu ya kurang lebih hampir sama atau bukan lebih tinggi. Berarti kalau ini aja 3 kilo, karena gunung-gunung di Indonesia itu paling 3.000 meter MDPL. 4.000 itu sudah sangat tinggi sekali. 3.000 itu sudah tinggi. 3.500, 3.400 itu udah paling tinggi. Bisa nyampe 4.000 mungkin puncak Dewi Jaya, Papua. Mungkin 4.500. 3.000 udah sangat tinggi. Kalau gunung-gunung lainnya itu hanya 2.000, 1.600, 2.000. Atau berarti kan kalau di kilometernya kan 2 kilo. Kalau yang 3.000 kan 3 kilo. Nah ini berarti asapnya ini, bukan asap, debunya ini bisa jadi 3 kiloan atau bahkan 4 atau 5 kilo dia terhembus ya dari ini di sini kan debunya ini hampir 5 kilo. 5 kilo itu kalau Jakarta sampai mungkin Bogor lebih. Iya Bogor ya. 3,5 kilo. Bogor 3,5 kilo. Lebih jauh lagi lah. Mungkin Bandung lebih ya. Pasti enggak sampai sih. Itu 35 kilo itu. Maaf. Kalau ini 3 kilo ya. Iya, jadi sangat jauh. Kemudian ini dampak dari tadi yang ini nih, dampak ini kan ini, ternyata ini kan dia debu-debunya ini membawa material juga. Kalau sudah ini kan baru erupsi, tapi kalau sudah meletus ini tidak hanya debu tapi juga batuan, ya batuan yang disemburkan atau dilemparkan dari sini atau dikeluarkan ya, material bisa material batu sebesar kepala atau sebesar rumah barangkali keluar di sini kan. Nah, itu sudah dia bisa menyebabkan dampak bencana yang besar ya. Dampak abu vulkanik aja seperti ini. Banyak rumah, pepohonan, genteng-gentengnya hancur, dan sebagainya. Belum lagi kalau melewati sungai-sungai itu ya. Dan juga hutannya itu. Kena lava ya angus semua. Hewan-hewannya juga mati semua. Karena panas yang sangat tinggi. Nah, bencana-bencana ini bisa menyebabkan kematian ya, jiwa manusia. Nah, gempa sendiri itu ada nah sekarang apa selain tadi vulkanik itu tadi gunung berapi bisa menyebabkan gempa juga, gempa terutama di sekitar gunung pegunungan itu disebut dengan gempa vulkanik. Nah sekarang gempa tektonik ini karena lempeng pergesekan lempeng tuburukan dan sebagainya. Nah ini dia nih, ini kita lihat ini. Kita lihat lempengnya ya. Kalau
peta-petanya itu Indonesia itu kan atasnya, tapi di bawahnya itu adalah lempeng-lempeng. Nah ini nih, lempeng India, Australia. Ternyata lempengnya di sini sampai Australia semuanya terus. Berarti di Sumatera bawah nih. Sumatera bawah itu dia masuknya Indian, Australia, Plate, lempeng. Afrika ada sedikit Afrika Plate. South America Flat ada. Nanti namanya ke sini. Nazca Plate, Peru, Chili. Nah ini kan Indonesia ada 3. Kalau Afrika cuma 1 aja ini dia kan. Eurasia cuma 1. Amerika cuma 1. Bahkan Filipina dengan Jepang dia tuh hanya 2. Tapi kalau Indonesia itu ada 3 lempengan. Wah, luar biasa ini Indonesia nih. Yang lainnya mungkin fenomena ini ada nggak? Ada juga sih di sini. Daerah apa nih? Arab di sini. Ada 3 juga dia. Afrika Plate, Indian Plate, Eurasia. Ya, tapi dia yang berbahaya sebenarnya ini. Karena ini menyebabkan gunung berapi. Kalau yang Afrika Plate enggak terlalu ya. Nah Indonesia ini luar biasa Indonesia. Coba lihat di sini. Ada Indian Australia Plate. Nah, di sebelah sini. Kemudian ada Pacific Plate. Nih, dari Cina, dari di sini Filipina, Vietnam, sebelah sini ya. Terus kemudian di sini sampai ke ini Amerika Utara. Kemudian ternyata nggak berhenti di situ. Kalau dalamnya dia masuk Eurasia Plate, Eropa, Asia Plate, Eurasia jadinya. Ada lagi dikit di sini Philippine Sea Flat. Filipina ada juga sebenarnya. Nah, Indonesia ini luar biasa ini dari lempengan Australia, lempengan Eurasia, lempengan Pasifik. Mereka kalau gesekan-gesekan udah alamat gempa dan lain-lain ya. Kalau ini kan gesekan mana nggak ada kan di sini apalagi kan gesekan yang mana. Nah ini kan ini bukan lempeng saling bergerak. Di Australia dia akan berbenturan dengan Eurasia di sini di sebelah Sumatera. Pasifik dengan Australia dia juga gesekan. Ini ada gunung berapinya kan? Gunung berapi. Ya, baik lagi di sini. Dari 3 lempeng tersebut banyak sekali kejadian-kejadian. Ada kejadian yang ini sama-sama keluar membelakangi ya, menolak. Terbentuknya palung. Kemudian ini dia sama-sama ngebentur ya, misalnya si Pasifik dengan lempeng Pasifik dengan Australia sama-sama kuat, akhirnya dia kan gini kan sama-sama kuat. Wah, saya kesini kan. Kalau yang ini sama-sama kuat juga, tapi dia ke bawah gitu kan, gesekannya. Kalau ini sama-sama kuat, gesekannya ke kiri ke kanan. Sama-sama gesekan semua. Menyebabkan apa? Ini yang menyebabkan gempa bumi. Ini juga gempa bumi di sini gempa buminya. Titiknya, titik gempa bumi. Ini juga titik gempa bumi.
Ya. Nah, kemudian ini juga. Jadi di bawah baik laut maupun daratan itu bawahnya itu tadi ya. Itu magma yang sangat panas. Itu inti bumi ya. Nah, kalau dalam perspektif geohidrometeorologi, bencana alam itu dibagi menjadi bencana geologi, bencana hidrometeorologi. Kalau bencana yang disebabkan oleh geologi, itu gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi. Ini ada gerakan geologinya. Kalau yang hidrometeorologi kan air, meteorologi cuaca. Longsor, sebaran, aliran, robohan, jatuhan, rayapan. Ini juga ada gerakan geologinya. Kemudian ada gerakan massa, kemudian menyebabkan dia banjir bandang, banjir, degradasi lahan, bencana ekologi, kekeringan, puting beliung, kebakaran. Nah, setelah itu kita butuh juga mitigasi. Dan mitigasi harus dibantu oleh pemetaan, perpetaan lah gitu. Untuk memetakan ini. Contohnya ini, wilayah mitigasi. Jadi penggunaan GIS itu penting untuk apa? Efektif membantu proses pembentukan pengepanan perbaikan. Menggunakan data spasial hanya persoalan ya, jadi menggunakan GIS itu sangat membantu sekali dalam mitigasi. Saat setelah ini memantau luas wilayah alam, tambah juga DAS, pencegahan pada masa yang akan datang, menyusun rencana. Nah, rencana informasi luar biasa. Pertama, mitigasi kesiapsiagaan, preparedness, tanggap darurat, respons, rehabilitasi, recovery, rekonstruksi, development. Nah, kemudian ada hubungannya juga dengan biogeografi. Karena bencana ini bisa menyebabkan juga mengancam keberadaan dari hewan dan tumbuhan. Ya, kalau tadi ya ada kebakaran hutan, ada banjir, kan juga satwa ikut hilang juga atau bisa jadi punah gitu. Jadi pentingnya juga biogeografi. Ya, tapi ini juga ada hubungannya dengan ekologi. Nah, banyak yang beberapa sudah punah, binatang-binatangnya maupun juga tumbuhannya. Tumbuhan dalam bentuk nah ini dia. Kita juga bisa melakukan reboisasi penanaman di hulu maupun hilir. Kalau di hulu ya di daerah dataran tinggi ya, menanam pohon kembali. Kalau dataran rendah juga sama bisa
melakukan mitigasi juga. Nah ini bahaya juga ini ya. Kadang-kadang kalau nggak berhati-hati, ketika ada air di pegunungan tuh, itu jangan sampai ada barang yang beracun ya. Nah ini ada bioma di dunia. Ada hujan, kalau di Indonesia tuh hujan tropis. Kalau di daerah ini seperti di Kashmir nih ada ini koifer atau toiga. Kalau di padang pasir di Arab nih gurun. Hutan gugur nih daerah Eropa. Ada tundra ini juga daerah dingin bersalju. Stepa ini untuk kuda dan sebagainya. Sabana di Afrika biasanya. Padang rumput yang luas, gurun pasir, hutan berdaun lebar, hutan tinggi subtropis. Ini bioma semua yang terancam kalau ada kebencanaan ya. Nah, ini bagaimana mengelola ini hutan berbasis metodologi. Jadi kalau mitologi, kalau ada bencana bisa diselamatkan ya. Contohnya apa? Kalau yang lalu mengelola produksi kayu, kalau yang sekarang mengelola sumber daya hutan mencakup seluruh fungsi hutan. Berorientasi ekonomi, keseimbangan ekonomi berbasis pemerintah. Kemudian juga pengelolaan pertanian. Nah, ini mangrove untuk menahan atau mengurangi abrasi dan sebagainya. Ya, bakau ini biasanya di pantai-pantai ya. Selain juga sebagai tempat untuk hidup hewan-hewan, ikan, udang, dan sebagainya. Kepiting. Dia untuk mencegah, terutama abrasi kalau di laut. Banjir, abrasi. Tsunami juga sama. Sebenarnya kalau banyak tumbuhan ini, dia bisa menahan laju tsunami. Kalau dia skala kecil ya, kalau tsunami besar ya udah malah diangkut semua sama air. Ya, kayak gitu. Baik, itu materi kita tentang kebencanaan. Ada yang perlu didiskusikan? Pas saya mau nanya dong, Mbak. Ya, silakan. Jadi yang tentang gunung meletus itu, berarti gunung meletus itu disebabkan oleh gempa atau gunung meletus penyebabkan gempa, Pak? Ya, benar nih. Jadi itu kan gempanya kan ada dua jenis tuh. Tektonik sama vulkanik. Gempanya itu. Gempa kan. Kalau dua-duanya bisa menyebabkan gempa. Tektonik tektonik kan tadi lempeng-lempeng tuh ya, apalagi Indonesia tadi lempeng tuh. Ada lempeng Australia, lempeng Pasifik, lempeng Mediterranean. Tiga itu. Kalau itu bergerak menyebabkan gempa bumi tektonik. Dia sekarang agak lebih luas. Kalau di tengah laut bisa menyebabkan tsunami. Nah sekarang kalau gunung berapi itu dia bisa menyebabkan gempa juga, ya terutama di sekitar wilayah pegunungan tersebut. Meskipun tuh energinya sama, tenaganya sama antara yang tektonik dan vulkanik itu sama, tenaga endogen dari bawah juga magmanya. Cuma uh, apa namanya? Ya bentuknya saja kalau yang pegunungan kan
dia bisa lebih terlihat itu karena apa namanya gunung mau meletus ya. Berarti dia ada pergerakan-pergerakan. Tapi kalau yang tektonik ini sulit diprediksi di bawah tanah atau mungkin di bawah laut. Paling bisa mendeteksi ya sumbernya sekitar ini. Itu. Jadi keduanya bisa menyebabkan gempa. Tapi sumbernya sama sebenarnya. Tektonik vulkanik itu sama. Sumbernya dari inti bumi itu atau magma itu. Nah, yang terjadi saat ini sebenarnya di Semeru itu baru erupsi, belum belum meletusnya itu belum, baru erupsi ya. Bisa jadi tidak terjadi gunung meletusnya, baru erupsi-erupsi aja. Tapi erupsinya juga sudah dahsyat itu ya. Ininya. Baik, ada lagi? Bapak izin bertanya. Ya, Tadi kan Bapak sebelumnya bilang kalau gunung meletus itu karena ada gas-gas yang terpendam dari dalam iya. ini dalam gunungnya. Itu terciptanya gas itu dari mana? Ya, itu kan magma itu ya, lava itu kan dia batuan-batuannya itu ya, yang kemudian karena suhu yang sangat panas dia jadi cair itu. Nah, peristiwa-peristiwa kan peristiwa kimia semua itu. Dari pemanasan atau terus juga material dari batu-batu tersebut kan juga berbeda-beda, mempunyai senyawa-senyawa atau molekul-molekul yang lainnya gitu. Nah, biasanya terjadinya reaksi-reaksi kimia itu uh, menyebabkan tidak cuma bentuk padat ya, tapi juga gasnya itu. Nah, gas-gasnya itu tuh yang bermacam-macam itu gasnya itu. Ada ya karbon dioksida, ada CO2, SO2, HCl, HF, H2O. Ya. Itu yang besar-besar ya. Dia dia disebabkan tuh karena magmanya jenuh di bawah tekanan besar dari gas-gas. Jadi gas-gasnya ini juga terbentuknya karena ini skalanya besar ya, nggak cuma kecil kan. Kalau kita masak air aja itu skala kecilnya airnya saja itu kalau dipanaskan terus tutup pancinya itu bisa apa namanya bergetar ya, bahkan dia bisa terpental itu kalau dimasak terus itu airnya kan karena uapnya keluar terus tuh tutup pancinya bisa terpental itu. Ini skala besar ya, skala besar. Kalau air kan hanya air aja yang dimasak, ini kan batuan itu ya dengan berbagai jenis, ini kan mengeluarkan reaksi-reaksi yang gasnya itu ya, misalnya jadi gas itu apakah dia jadi CO2 atau SO2, apalagi itu kemudian bertemu tuh, saling bertemu tuh antara CO2, SO2, HCl jadi senyawa apa itu kan sudah besar udah besar ininya zatnya, kemudian terjadi percampuran, nah sudah itu jadi bisa menyebabkan tenaga yang besar itu. Ya terbentuknya bom atom atau nuklir itu kan dia dari fusi-fusi unsur-unsur kimia ya. Ketika bertemu atau ditumbukan itu kan menyebabkan ini yang sangat dahsyat, terutama nuklir ya. Gitu. Jadi menyebabkan tumbukan yang reaksi yang hasilnya reaksinya itu sangat besar sekali. Bisa akhirnya dijadikan bom gitu kan, pokok peperangan. Nah kalau ini bisa jadi kan hampir sejenis juga seperti itu. Itu. Kan kalau gunung meletus itu seperti bom yang besar itu. Atau yang pernah Bapak cerita itu ya di Gunung Selamat itu. Jadi setiap berapa jam atau menit atau jam ya, dia seperti suara dentuman yang besar itu. Itu ada mungkin juga suara gas yang keluar gitu dari situ ya. Yaitu kalau secara ilmiahnya, kalau secara tahayulnya kadang-kadang wah ini ada penunggunya atau apa gitu. Nah, kalau secara ilmiahnya ya itu bisa jadi gas-gas kimianya itu karena tekanannya juga tinggi ya ingin keluar dia tuh ininya.
dan juga ada pembakaran dari material-material fisiknya. Jadi inilah yang menyebabkan itu gas-gas tersebut. Jadi sebenarnya nggak cuma itu ya, benar, nggak cuma gas, kemudian juga ternyata juga fisiknya, ininya juga, cairnya juga, padat cair dan gasnya. Jadi ketiganya itu kalau gunung berapi, yang cairnya itu lava yang keluar, ada lava panas, ada lava dingin, lahar dingin, ada kemudian kalau yang padatnya ya itu sebenarnya dia kan padat tuh cairan lavanya itu jadi batuan-batuan tuh. Kemudian gas-gasnya itu yang ada yang sebagian beracun itu. Ya, itu demikian. Iya Bapak, berarti selama di dalam gunung itu isinya ada material magma dan lain-lainnya itu, jadi akan terus terbentuk gas itu ya Pak? Iya, Jadi terproduksi gitu. iya, makanya kan itu disebutkan gunung aktif tuh. Jadi gunung-gunung aktif itu. Contohnya Lalu ya itu, ketika, ya. Nah, kenapa Pak? ya contohnya dia kalau tadi Bapak bilang ya kalau naik gunung tuh di yang gunung aktif itu jam 10 tuh harus sudah turun tuh karena keluar gas beracunnya itu. Gas-gas itunya. Iya baik, terima kasih Pak. Gunung-gunung yang masih aktif ya, kalau yang tidak aktif kan banyak juga gunung yang tidak aktif itu. Artinya dia tidak ada magmanya. Sehingga kalau nggak ada magmanya kan nggak ada gas-gasnya juga nggak ada. Jadi hanya ya gunung saja, nggak ada saluran pipa yang tadi itu untuk lavanya itu nggak ada. Nah di Pulau Kalimantan tuh kan ada gunung ya, tapi di gunungnya tidak aktif dan cenderung soliter. Artinya gunung itu satu, nggak ada teman-temannya. Kalau di ini kan dia ada teman-temannya ya. Gunung Gede aja kalau di Jawa Barat tuh Gunung Gede, ada Gunung Pangrango, ada gunung macam-macam tuh, Gunung Pramuka atau gunung apa. Jadi dia tidak soliter, tidak sendiri, ada teman-temannya. Di Sumatera juga itu kan, dia ada teman-temannya. Seperti yang Semeru ini kan juga ada teman-temannya, ada Gunung Bromo, Gunung Semeru, terus ada lagi gunung-gunung yang kecil-kecilnya, bukit-bukitnya. Jadi itu. Tapi yang bukit-bukit teman-teman itu kadang-kadang nggak aktif. Seperti tadi ada Pangrango itu dia nggak aktif, tapi si temannya itu si Gunung Gede itu aktif gunungnya. Itu. Atau gunung-gunungnya sekitar Gunung Gedenya itu dia nggak aktif. Hanya Gunung Gedenya saja yang aktif. Itu. Di Sumatera juga sama. Jadi tidak semua gunung itu dia aktif meskipun dia berdekatan. Gitu. Baik, ada lagi. Pasti mau nanya lagi dong, Pak. Iya, Tadi kan bencana yang paling banyak yang terjadi itu kan banjir ya, Pak. iya banjir. Sebenarnya banjir itu kan juga bisa diantisipasi. Nah, Jakarta ini kan sekarang lagi bikin sumur resapan nih, Pak. Iya, Yang ada lagi. yang banyak banget nih diomongin nih, Pak. Nah, Boleh. itu sebenarnya sumur resapan itu efektif nggak sih, Pak, untuk dibangun-bangun di pinggir-pinggir jalan gitu, Pak? Soalnya Iya. saya pernah baca juga sumur resapan itu efektivitasnya tuh nggak seefektif lapangan bola atau situ, Iya, Pak, untuk menyerap air. Dan dia iya. juga kalau misalkan ditempatkan di tempat-tempat yang tidak sesuai, misalkan Mm-mm. ditaruh di sebelah kanal banjir timur, Pak. Itu Iya, kan sebenarnya kenapa harus diresapin? Kenapa itu kan udah ada badan airnya, Pak. iya, Jadi menurut Bapak apakah sumur resapan itu bisa efektif? Kalau misalkan efektif itu kayak gimana, Pak? iya. Pembangunannya. Iya, ini Coba. sumur resapan nih viral, viral. Apalagi ya udah ada unsur politis lah. Jadi kadang-kadang kalau udah ada unsur politis itu kalau yang nggak suka ya nanti dicari alasan-alasannya. Kalau yang suka dicari juga alasannya. Macam jadi bukannya mencari solusi tapi ya ini. Tapi kalau kita lihat apapun yang dilakukan itu sebenarnya sebagai suatu upaya ya sumur resapan apa namanya itu biopori atau banjir kanal barat ke kanal timur yaitu sebuah upaya
adapun efektivitasnya apa namanya? Dia bisa 100%, bisa 50%, tapi itu ada sebuah aksi sudah bagus. Dibandingkan nggak ada aksi, nggak ada upaya. Ya, jadi fenomena banjir tiap tahun didiemin aja, nggak ada ini, itu lebih parah ya. Jadi nggak masalah. Mau biopori, kemudian sumur resapan, kemudian naturalisasi dan lawannya lagi tuh ya, naturalisasi dan ini lagi. Nah itu semuanya upaya untuk mengurangi banjir itu ya. Memang sekarang tambah kompleks lagi karena lahan itu kan terbatas kalau di DKI dan kota-kota besar juga sebenarnya itu terbatas. Bagusnya memang sebenarnya paling bagus itu adalah apa namanya, badan-badan air ya, seperti Setu. Yang paling utama itu adalah sungai, itu paling utama sekali. Sungai, apalagi kalau Jakarta ini banyak sekali sungai yang mengalir. Nah, itu sungai itu paling utama karena dia bekerja harian, artinya tiap hari kan mengalir terus. Jadi dia bisa menampung air dan langsung mengalirkannya ke laut. Itu yang sangat efektif sekali. Jadi air yang masuk ke badan air dia langsung salurkan ke laut, ke tempat yang paling rendah lagi. Jadi kuncinya itu pertama sungai harusnya. Nah, sehingga sungai ini harus diperlakukan dengan khusus. Jadi tidak ada pembuangan sampah, tidak ada pendangkalan sungai, tidak ada pengecilan sungai, harus sebaliknya pembesaran dan sebagainya. Sepadan sungai itu harus diperhatikan juga, itu tidak boleh ada bangunan dan sebagainya. Sungai kecil itu kan 10 meter, sungai besar 100 meter sepadan sungainya. Nah, itu yang paling utama. Kalau itu sudah selesai, pindah yang berikutnya tampung-tampungan air yang lainnya, yaitu situ atau danau. Danau itu juga harus diperhatikan juga, itu penting. Terutama di musim dia mempunyai dua fungsi. Di musim kemarau untuk menjaga agar tidak ada kekeringan ya. Meskipun airnya akan berkurang juga ya. Tapi dia daerah sekitarnya masih menjaga agar tidak kekeringan lebih parah. Musim hujan dia penampung ya. Jadi perumahan-perumahan permukiman yang ada di sekelilingnya itu bisa airnya langsung masuk ke situ, ke danau itu. Itu juga harus diperhatikan. Maksudnya harus ini biasanya agak terlupakan nih, bahkan karena tanah itu mahal di DKI nih ya, itu semakin tergerus pinggir-pinggirnya atau mungkin bahkan hilang jadi kawasan. Ada beberapa kan itu saat ini memang dia danau, tapi dalam perencanaannya itu ke depannya itu jadi hotel itu, karena kalau hanya sekedar danau saja kan nggak bernilai ekonomis lahannya itu. Ini kalau yang berpikirannya tidak sustainable ya, kalau berpikirannya hanya uang-uang saja ya, akhirnya dibangun hotel lebih laku, lebih ini, tapi menyebabkan dampak kayak besar. Nah, itu yang harus berikutnya itu. Nah, kemudian yang lainnya itu yang bersifat supporting aja ya, supporting. Seperti tadi ya, sumur resapan. Itu karena lahan terbatas kan. Nah, jadi tidak mau ya dengan adanya itu supporting itu. Terutama di wilayah, makanya gunanya tadi pemetaan itu. Titik-titik banjirnya di mana. Nah, kemudian dibuatlah itu sumur-sumur resapan. Jadi ketika nanti ada hujan, dia akan masuk situ ke sumur-sumur resapan itu. Itu efektif atau tidak efektif ya, kalau ada usaha itu nggak ada jadi masalah juga dibandingkan tidak ada usaha gitu. Di samping ada lagi cara, yaitu dengan pompa itu ya. Pompa itu kan menyedot di air genangan, kemudian disedot, ditaruh di
Danau kalau sudah nggak menampung lagi ya sebenarnya sungai. Sungai kalau tidak menampung lagi ya pakai ini cara yang ekstrim. Mobil-mobil tangki itu. Jadi di jalan-jalan kalau yang terkadang disedot, kemudian mobil tangkinya itu apa dibuang ke laut, cari lagi, ngambil lagi. Yang genangan-genangannya di mana lagi. Tapi itu kalau genangan-genangan skala mikro ya. Kalau yang sudah besar lagi ya agak sulit juga itu. Itu digunakan pompa-pompa yang itu segera mengirimkannya ke laut air itu. Nah di samping juga daerah-daerah resapan dan badan-badan air lain seperti saluran-saluran drainase, ya got-got dan sebagainya itu juga harus berfungsi juga tuh. Ya. Jadi harus dibuat penanganan yang berjenjang. Maksudnya yang utama-utama. Jadi dihitung dulu potensi air yang tergenang itu sebenarnya berapa sih? Itu kan bisa dihitung kira-kira. Jadi ketika banjirnya, cari saja banjir yang ekstrim. Tahun berapa paling ekstrim itu tingginya kan. Nah jadi volume air yang tertampung tuh berapa kira-kira dihitung. Setelah itu baru dihitung tempat pembuangannya di mana. Kalau dibuang ke sungai berapa meter kubik yang dibuang, volumenya meter kubik yang dibuang ke sungai, yang dibuang ke danau, yang melalui saluran irigasi ya lokal yang di got-got atau ini perumahan itu ternyata masih ada sisa. Nah ini mungkin dikurangi lagi dengan sumur resapan, dengan biopori atau dengan yang lainnya, atau nggak ada lagi dengan penyedotan tadi ya mobil-mobil tangki itu atau cara-cara yang lainnya lagi untuk mengurangi genangan-genangan air itu. Memang kalau banjir itu kan dia di fenomena wilayah yang datar, yang di wilayah ke arah hulu ya, udah mau ke pantai itu. Wilayah pesisir lah, kalau kita bahas kemana juga pesisir. Di wilayah pesisir itu. Wilayah pesisir ya memang ini juga kalau dibuang ke laut, lautnya pun. Kalau lautnya sedang kalau sedang surut ya, itu lebih mudah. Tapi kalau laut sedang pasang juga, airnya balik lagi ke ini. Jadi apa? Ya ini perlu dipikirkan memang untuk penanganan banjir ini. Baik, ada lagi? Pak, kan tadi Bapak Ya. mencontohkan Jepang ya Pak Iya. dalam penanganan bencana mereka gitu. Kayak misalnya gempa bumi mereka tiba-tiba udah nggak ada gitu kan. Iya. Nah, itu kalau di Indonesia sendiri kena kendalanya apa aja sih Pak? Iya. Karena kan yang kalau yang saya tahu ya itu kendalanya itu ada di apa sih pendidikannya edukasinya Iya. ke masyarakat itu kan kurang. Terus juga katanya saya baca juga di berita katanya ada pencurian alat-alat pendeteksi gempa itu sama warga sekitar gitu Pak. Nah, menurut Bapak selain itu ada lagi nggak faktor-faktor lain yang membuat Indonesia tuh sulit banget untuk menerapkan hal itu Pak? Terus kalau misalnya kayak sekarang yang terjadi di Semeru ini kan erupsi Pak ya. Nah, Iya. itu bisa juga nggak sih Pak dideteksi sama alat itu? Iya. Baik, benar ya. Jadi tsunami yang tadi melihat jadi alat-alatnya itu sebenarnya kalau pencurian ya mungkin 1-2 lah. Ini apalagi kalau ditaruhnya kan di tengah laut, siapa yang menyuri kan kilometer gitu. Kalau itu kecuali emang niat-niat sekali untuk ini. Jadi ya karena memang masalah dana ya. Jadi kalau dananya besar, jadi mungkin alat pendeteksinya itu mungkin enggak ini sedikit banyak sekali dan jaraknya tinggal tiap berapa kilometer mungkin. Jadi ini dipasang aja di wilayah-wilayah yang dari tahun ke tahun tuh sering atau berpotensi tsunami.
seperti di pantai selatan Jawa itu, di Cilacap, Ciamis, Pangandaran. Nah, itu rawan sekali gempa tsunami. Kemudian di Banten, wilayah utaranya itu, karena ada Krakatau kalau yang itu. Yang Krakatau. Terus kemudian di Sumateranya ya, di Aceh, Nias yang sering sering terjadi, Nias Sumatera Barat. Itu pun sering terjadi itu tsunami. Terus kemudian di daerah yang kemarin juga ya di Sulawesi juga. Ya itu di ini aja di ini. Kemudian dibuat ya itu alat-alat pendeteksinya kan. Berarti dia lebih banyak di situ. Kemudian terutama ya itu alatnya harus yang canggih ya. Dia bisa ketahuan. Terus kemudian cepat dia menginformasikan ya kalau ada potensi, kemudian diinformasikan. Tapi kalau sekarang harusnya lebih mudah ya, dengan medsos atau yang lain itu gampang sebenarnya, tinggal mengumumkan ini. Kemudian dari masyarakatnya sendiri, kalau yang tinggal daerah situ berarti emang harus sudah waspada, ibarat tadi ya, tidur di daerah di bawah api itu, tidur di, kalau ini tidur di bawah air. Nah, jadi harus sadar bahwa tidak aman, bukan tidak aman ya, artinya ada potensi di situ. Jadi kalau tidur ya jangan kebablasan tidurnya terus gitu. Suatu saat bisa datang. Jadi kalaupun datang sudah punya tertanam gitu bagaimana. Misalnya kalau tsunami ya harus cari tempat yang tinggi. Evakuasi. Tempat tingginya bukan rumah ya. Kalau rumah tingkat 1, tingkat 2 itu sama aja kena juga. Evakuasi tsunami itu cari dataran yang tinggi. Ya, dataran tinggi. Jadi kan itu bisa terlihat ya. Ketika tsunami sebelumnya dia sampai daerah mana tuh kenanya kan. Berarti dataran yang agak tinggi dia nggak kena. Makanya disitulah tempat untuk evakuasi. Dan itu sudah ditentukan sebenarnya dari pemerintah, titik-titik evakuasi. Ya, kalau terjadi tsunami, evakuasinya seperti di Ciamis, ya Ciamis ya. Atau di ini. Jadi kalau sudah ada tsunami, itu ada kecamatan atau desa yang memang dia lebih tinggi dan itu jadi tempat penampungan. Biasanya tempatnya itu adalah sekolah atau masjid atau kantor kelurahan atau lapangan bola, atau kalau disertai dengan gempa bumi maka yang paling aman yaitu lapangan ya, alun-alun ya. Kalau gedung lagi bahaya lagi, bisa runtuh. Ada itu tempat-tempat titiknya. Berarti ketika nanti ada tsunami ya harus larinya ke situ. Dan kemudian tidak cuma tempat, jalur evakuasinya juga jalurnya. Jadi diberikan edukasi ke masyarakat bahwa ketika nanti ada tsunami, di desa ini dia lewat jalur ini, jalan ini, menuju ke alun-alun desa ini atau lapangan atau masjid atau sekolah di ini gitu, desa ini. Jadi dia kan bisa menghitung. Kalau dia naik motor berapa menit, kalau dia jalan atau lari itu berapa menit atau jam ke situ. Dan sudah tahu, jadi nggak sembarangan lari ke sana kemari gitu. Kalau lari ke sana kemari tetap datar ya, sama aja ke arus, ke bawah arus tsunami. Apa gitu. Jadi ada jalur dan tempat evakuasi itu. Itu sudah ditentukan tuh dari pemerintah. Ada yang ada dan ada yang belum tuh kajiannya itu. Tuh. Jadi ya sebenarnya nggak harus semua ya, kecuali gempa bumi ya. Gempa bumi ya. Kalau tsunami kan beberapa tertentu aja daerahnya. Kalau tsunami seperti Jakarta kan, Jakarta ya belum ada yang tsunami ke Jakarta ya, pantai utaranya itu, karena memang dia nggak dilewatin ring of fire di utaranya itu, Jawa Utara nggak, kecuali tadi itu aja di Krakatau aja tuh. Krakatau aja itu pun kenanya Banten dan Lampung, Jakartanya enggak. Nah, jadi kalau di situ nggak perlu untuk tsunami, nggak perlu dipasang alat tsunami di situ. Nah,
Tapi kalau gempa bumi, nah itu pernah terjadi kan. Jakarta pernah, hampir semua daerah kena gempa. Nah itulah yang harus mitigasinya pribadi itu. Nah, misalnya kalau terjadi gempa, berarti harus berlindung di bawah kolong meja atau di bawah apa, jadi biar nggak timpahan ini barang-barang itu. Itu kalau di dalam gedung, kalau di keluar gedung langsung ada tempat untuk berkumpulnya, apa tempat poin untuk kumpulnya itu, evacuation point of evacuation itu. Kemudian apalagi tadi, ya tadi apa, kebencanaan ini ada hubungannya dengan apa, evakuasinya sama mitigasinya gitu. Jadi jangan cuma bencananya doang di ini. Kalau hanya bencananya kayak pada ketakutan semua, tapi nggak ada solusinya. Jadi harus ada solusinya. Apa itu? Mitigasi, evakuasi, kesiapsiagaan itu. Jadi ketika sudah terjadi bencana itu ya alhamdulillah kalau yang Semeru ini kan nggak banyak korban jiwa ya, mungkin belum terlalu banyak itu. Mungkin ada ya. Nah, atau tempat-tempat yang kejadian yang lainnya. Jadi evakuasinya seperti apa gitu. Kalau dia baru terjadi, kalau belum terjadi seperti apa, ketika terjadi terus bagaimana kita. Kalau sebagai korban ya tinggal mengungsi aja sih, mengungsi aja. Nanti kalau sudah aman ya balik lagi. Tapi kalau kadang-kadang kalau udah balik lagi rumahnya sudah nggak ada. Seperti banjir bandang itu, udah itu bangunannya sudah terbawa itu, harus udah nggak ada bangunannya. Berarti ini, nah bagusnya itu kan ada. Kalau ini udah melibatkan nggak pribadi, ini harus juga pemerintah ini dan juga dibantu oleh pihak swasta ya. Bagi yang sudah kehilangan rumah kan berarti harus ada penampung seperti yang di Aceh atau yang di Jogja dulu gempa. Berarti ada rumah tangga apa, dibangunkan rumah lagi gitu kan. Seperti juga di Sulawesi itu yang kemarin fluktuasi itu. Jadi itu apa namanya, penanganan. Kalau di kementerian kita ya Kementerian Sosial ya yang mengurus itu. Tapi kalau kebencanaannya dia di SDM, Departemen SDM. Nah selain bencana dia juga ada sumber daya mineralnya, jadi di bawah SDM, termasuk yang gunung-gunung itu dia ada di bawah Kementerian SDM. Baik, ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Ini udah 25, 24, berarti ada tinggal 2 orang aja nggak hadir. Gak usah semuanya, penting 2 orang aja, berarti siapa tuh udah. Yang lain nanti tinggal udah masuk kuliah. Ini paling enigma ya, enigma sama ini biasanya. Ada enigma? Bisa jadi mungkin karena sinyal juga kali ya, nggak bisa hadir. Ya nggak ada ya. Salah satu lagi siapa? Berdua itu biasa nggak hadir. Mungkin. Baik, itu saja dari Bapak sekian. Yang lainnya nanti udah insya Allah di absen. Dari Bapak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya, menjelang siang. Nanti ketemu lagi kuliah berikutnya pekan depan ya, untuk kuliah yang terakhir. Ya, dari Bapak cukup sekian. Terima kasih.